Di mana kamu, sayang? Suara di telepon itu terdengar menekan, seolah menahan napas. Nadia menjawab dengan santai, karena ia benar-benar mengira ini telepon biasa. Aku di rumah kakakmu. Ini lagi rame. Kita sedang merayakan ulang tahun Arga. Tapi detik berikutnya, nada suara suaminya berubah total. Bukan nada lelah seperti biasanya. Ini nada ketakutan yang mentah, panik, seperti orang yang dikejar maut. Bawa anak kita. Pergi sekarang juga. Cepat. Nanti aku jelaskan. Sudah nggak ada waktu. Nadia sempat terpaku, otaknya menolak memproses. Mas, kamu kenapa? Tapi suara itu semakin mendesak, nyaris berteriak. Pergi sekarang. Bawa Lila. Sekarang juga. Tanpa benar-benar paham, Nadia menuruti, menggenggam Lila, berusaha keluar dari rumah itu ketika semua orang masih sibuk dengan suasana yang pura-pura disebut perayaan. Dan baru setelah ia sampai di mobil, baru setelah pintu tertutup dan tubuhnya bergetar, Nadia melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Tapi sebelum cerita ini benar-benar dimulai, tulis dulu di kolom komentar teman-teman nonton dari daerah mana ya. Dan jangan lupa like, subscribe, biar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih bikin merinding dan bikin hati kita ikut sesak. Sore itu sebenarnya berjalan seperti sore biasa di rumah kecil Nadia dan Raka. Hangat, sederhana, dengan suara jam dinding yang berdetak jelas di sela-sela sunyi. Lila, putri mereka satu-satunya, baru berumur 5 tahun, sedang asyik menyusun menara balok di atas karpet. Balok kayu itu sudah kusam di beberapa sudut, bekas jatuh, bekas digigit waktu Lila masih suka memasukkan semuanya ke mulut, tapi Lila menyayanginya seperti harta. Nadia mengawasi dari meja makan, tangannya sibuk melipat sisa pakaian kering. Jilbab rumahan yang ia kenakan sedikit miring, tapi ia tak peduli. Perhatiannya terbagi antara tawa renyah putrinya dan dentang jam yang terasa lebih keras dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Raka seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Namun 15 menit sebelumnya, ponsel Nadia berdering. Itu telepon dari Raka. Nadia masih ingat betul. Suara suaminya terdengar sangat lelah, nyaris putus asa. Sayang, maaf sekali, kata Raka. Audit kuartal ini benar-benar kacau. Ada temuan besar. Aku harus selesaikan malam ini juga. Klien besar bisa lepas kalau laporan ini nggak selesai besok pagi. Aku pulang larut. Mungkin dini hari. Nadia menghela napas panjang saat itu. Tentu kecewa, karena ia sudah merencanakan makan malam sederhana. Tumis kangkung kesukaan suaminya, masih hangat, masih wangi bawang putih. Tapi begitulah Raka, seorang auditor keuangan yang berdedikasi. Ia pekerja keras, bertanggung jawab, selalu mengutamakan pekerjaan. Nadia bangga padanya, meski rasa bangga itu sering datang sepaket dengan rasa sepi. Tidak apa-apa, Mas, jawab Nadia berusaha terdengar mendukung. Selesaikan saja. Jangan lupa makan malam. Pasti, sayang. Kamu sama Lila jangan nunggu. Langsung tidur saja ya. Aku cinta kamu. Raka menutup telepon. Kini Nadia menatap Lila yang berteriak girang karena menaranya berhasil berdiri tegak. Ibu lihat. Tinggi sekali, seru Lila. Nadia tersenyum tulus. Wah hebat sekali anak ibu. Nanti kita tunjukkan ke ayah ya, kalau ayah pulang. Mata Lila langsung berbinar, tapi senyumnya memudar sedikit. Ayah pulangnya malam sekali. Iya, sayang. Ayah banyak kerjaan. Lila tidur dulu. Besok pagi baru ketemu ayah. Lila cemberut, hanya sedetik, lalu kembali asyik dengan baloknya. Nadia kembali melipat pakaian, pikirannya melayang pada Raka. Ia membayangkan suaminya sedang duduk membungkuk di depan laptop, dikelilingi tumpukan kertas laporan. Setidaknya pekerjaan itu jujur, pikirnya. Setidaknya hidup mereka damai. Tapi di tengah lamunan itu, telepon rumah berdering. Nya. Memecah sore seperti pisau. Lila sampai terlonjak kaget. Nadia mengernyit. Siapa yang menelepon telepon rumah? Semua orang biasanya menghubungi ponselnya. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, Nadia mengangkat gagang telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, apa kabar, sayang? Suara itu langsung dikenali Nadia. Itu suara Karina,
istri Damar, kakak kandung Raka. Tapi nada suaranya tidak biasa. Terlalu ceria, terlalu antusias, ada kesan dibuat-buat. Hubungan Nadia dengan Karina tidak pernah benar-benar buruk, tapi juga tidak pernah hangat. Karina tipe wanita kalangan atas yang menilai orang dari penampilan. Nadia dengan hidup sederhananya sering merasa dipandang sebelah mata. Alhamdulillah baik, Mbak Karina. Ada apa? Tanya Nadia, masih melipat pakaian dengan satu tangan. Karina tertawa, tawa yang terdengar dipaksakan. Aduh kamu ini, ditelepon kakak ipar kau tegang amat. Begini, Nadia, kamu sama Lila harus datang ke rumah malam ini ya. Wajib. Tangan Nadia berhenti di udara. Datang? Malam ini? Ada acara apa, Mbak? Malam ini ulang tahun Arga yang ke-10. Kami mau adakan makan-makan keluarga kecil. Kamu harus datang. Arga pasti senang kalau Lila datang. Nadia terdiam. Ada banyak hal yang terasa salah. Mendadak. Malam ini. Kenapa baru bilang sekarang? Justru itu serunya, jawab Karina cepat. Biar jadi kejutan. Lagi pula Mas Damar yang minta. Katanya sudah lama nggak kumpul keluarga. Nadia makin ragu. Ia mencari alasan yang paling masuk akal, karena satu hal menekan di kepalanya. Ayah mertua mereka baru meninggal sebulan lalu. Masa berkabung seharusnya masih kental. Tapi Mbak, ayah kan baru meninggal sebulan. Rasanya nggak pantas. Karina tertawa lagi. Kali ini ada nada mengejek. Ya ampun Nadia. Kamu kolot banget. Justru karena baru berduka, kita harus kumpul. Saling menghibur. Arga sedih sekali sejak kakeknya meninggal. Ini cara Mas Damar menghibur anaknya. Bukan pesta besar, cuma makan malam keluarga. Nggak ada musik, nggak ada hura-hura. Cuma kita. Kamu, aku, Mas Damar, Lila, Arga. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tapi firasat Nadia tidak enak. Saya juga nggak tahu, Mbak. Mas Raka lembur berat malam ini. Dia pulang mungkin dini hari. Saya nggak enak kalau datang sendiri. Nada Karina langsung berubah. Tidak sabar. Loh memangnya kamu anak kecil yang harus selalu diantar suami? Kami tahu Raka sibuk. Justru karena dia nggak bisa datang, kamu sama Lila harus datang mewakili. Biar Mas Damar nggak kecewa. Dia kangen sekali sama Lila. Tadi dia bilang, tolong ajak Nadia sama Lila. Rin, biar rumah ini ramai sedikit. Biar kita nggak sedih terus ingat ayah. Masa kamu mau menolak permintaan kakak iparmu sendiri? Nadia merasa terpojok. Nama Damar dan almarhum ayah mertua dipakai dalam satu kalimat untuk mengunci dia. Menolak akan membuatnya terlihat sebagai adik ipar yang tidak menghargai keluarga. Nadia menghela napas. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Mungkin ia saja yang terlalu banyak berpikir. Mungkin ini benar-benar makan malam keluarga. Baiklah, Mbak, kami datang habis maghrib ya. Karina langsung kembali ceria, seolah barusan tak ada nada tajam. Nah gitu dong. Dandan yang cantik ya. Ditung. Telepon ditutup. Nadia berdiri mematung. Firasat buruknya masih berbisik, tapi logika memaksa ia menepisnya. Ayo Lila, mandi. Katanya berusaha terdengar antusias. Kita siap-siap ke rumah Om Damar. Lila bersorak, asyik ketemu Kak Arga. Ada kue ulang tahun, Bu? Pasti ada, sayang. Jawab Nadia dengan senyum tipis yang tidak sampai ke hati. Nadia memandikan Lila dan memakaikannya gaun terbaik yang ia punya. Setelah itu Nadia bersiap. Ia berdiri di depan lemari, memilih gamis warna kalem dan jilbab panjang yang serasi. Bedak tipis, pelembab, seadanya. Ia tidak ingin memberi Karina bahan komentar. Lalu ia ingat soal kado. Untung sebulan lalu ia dan Raka sempat membeli set robotik yang cukup mahal. Memang rencananya untuk hadiah ulang tahun Arga. Raka yang bilang Arga sangat menginginkan mainan itu. Nadia membungkusnya dengan kertas kado seadanya. Selesai memakaikan sepatu Lila, ponsel Nadia bergetar di atas meja. Nadia berharap itu Raka. Mungkin Raka berubah pikiran, pulang lebih cepat. Tapi yang masuk adalah pesan dari Karina. Isinya membuat alis Nadia terangkat. Nadia maaf mendadak. Gerbang depan lagi dibongkar tukang. Macet total, nggak bisa lewat. Kamu lewat gerbang belakang aja ya.
Yang jalan kecil di samping rumah. Nanti aku bukakan dari dalam biar cepat. Gerbang belakang. Nadia tahu gerbang belakang rumah Damar itu, pintu besi kecil sempit yang mengarah ke gang buntu gelap. Biasanya dipakai jalur keluar masuk asisten rumah tangga atau tempat pembuangan sampah. Kenapa mereka menyuruh tamu masuk lewat sana? Kenapa gerbang depan yang megah harus dibongkar malam-malam? Kejanggalan bertambah. Nadia merasa direndahkan. Tamu macam apa yang disuruh masuk lewat pintu pelayan? Tapi ia sudah terlanjur berjanji. Ia tak ingin berdebat dengan Karina hanya karena pintu masuk. Dengan langkah berat, Nadia menggendong Lila, mengambil tas dan kado Arga. Mesin mobil dinyalakan. Ia tidak tahu keputusan menepis firasat malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Jalan menuju rumah Damar dan Karina tidak terlalu ramai. Lila duduk tenang di kursi anak, bernyanyi riang. Kontras dengan Nadia yang gelisah. Ia memikirkan pesan gerbang belakang, rasanya tidak sopan, tapi ia tetap mengikuti instruksi. Dan begitu sampai dekat rumah besar itu, Nadia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdetak lebih keras. Gerbang utama terlihat baik-baik saja. Tidak ada tukang. Tidak ada pembongkaran. Tidak ada macet. Semua normal. Nadia menelan ludah. Jadi Karina berbohong. Namun Nadia tetap membelok ke jalan kecil samping rumah, masuk ke gang sempit yang gelap, hanya muat satu mobil. Di ujung gang berdiri pintu besi tinggi berkarat, tertutup rapat. Nadia mematikan mesin. Bau tidak sedap dari area sampah menusuk. Suara jangkrik terdengar terlalu jelas. Nadia baru saja hendak menelepon Karina untuk protes, ketika pintu besi itu berderi terbuka. Karina muncul, memakai gaun malam mewah yang sama sekali tidak cocok dengan gang kotor itu. Senyumnya lebar, tapi tidak sampai ke matanya. Akhirnya kalian datang juga. Seru Karina. Ayo cepat masuk. Di luar dingin. Nadia menggendong Lila, membawa kado, mengikuti Karina. Seperti yang ia duga, mereka masuk lewat area servis. Melewati dapur kotor, para asisten rumah tangga menatap bingung, lalu lorong sempit, gudang penyimpanan. Nadia menahan panas di dada, terhina. Ini bukan cara menyambut keluarga. Tapi ia menelan semuanya. Mereka akhirnya tiba di ruang makan utama. Megah, meja kayu panjang mengkilap, lampu kristal besar menggantung. Tapi ruangan itu terasa dingin dan kosong. Di meja itu hanya duduk Damar di kursi utama dan Arga di sampingnya. Tidak ada suasana ulang tahun yang hangat. Arga bahkan tidak mengangkat kepala, sibuk dengan tablet mahal. Damar menyapa datar. Nadia, Lila, selamat datang. Ia bangkit, tapi tidak menghampiri. Hanya mengangguk kaku. Selamat ulang tahunnya, Arga. Ini tante bawa kado, kata Nadia, meletakkan kado di meja. Arga melirik sekilas lalu kembali ke tabletnya. Sudah, duduk, Nadia. Duduk di situ. Karina menunjuk kursi di seberang Damar. Nadia duduk. Suasana canggung seperti tali mencekik. Para asisten mulai menyajikan makanan, dan Nadia makin heran, karena hidangannya mewah sekali. Bistik, udang panggang, bermacam menu mahal. Ini jauh dari makan malam keluarga kecil. Damar bertanya dengan nada aneh, jadi, bagaimana pekerjaan Raka? Nadia menjawab sopan, baik, Mas, tapi sibuk sekali. Ada audit besar. Audit ya? Gumam Damar. Ada sesuatu dalam nada itu, seperti menyimpan makna lain. Nadia tersinggung ketika Damar menyiratkan Raka, terlalu kerja. Karina buru-buru memotong, bertepuk tangan. Sudah-sudah, jangan bahas kerjaan. Malam ini kita merayakan Arga. Waktunya minum. Karina datang membawa nampan berisi 3 gelas. 1 untuknya. 2 lainnya terlihat sedikit berbeda warna, dihias irisan ceri. Ini jus sirsak campur leci, katanya manis, lalu meletakkan 1 gelas di depan Lila dan 1 gelas di depan Nadia. Kalian harus coba. Resep rahasia keluarga. Segar banget. Lila yang haus langsung meraih. Mau, Bu? Tapi Nadia menahannya. Entah kenapa alarm di kepalanya berbunyi keras. Ia teringat kebohongan soal gerbang depan. Ia melihat cara Damar menatapnya. Ia melihat jus spesial itu disajikan terpisah. Tunggu dulu, sayang. Nadia bicara lembut pada Lila, lalu menatap Karina.
Maaf, Mbak Karina. Lila baru minum obat alergi sore tadi. Kata dokter, nggak boleh minum yang aneh-aneh dulu. Takut ada reaksi. Air putih saja. Senyum Karina membeku sepersekian detik. Matanya menyipit. Alergi apa? Sejak kapan Lila alergi? Nada itu menuduh. Nadia tetap sopan tapi tegas. Sudah lama, Mbak, tapi baru sore ini kambuh lagi. Saya nggak mau ambil risiko. Wajah Karina jelas kesal. Seperti orang yang rencananya digagalkan. Tapi di depan suaminya, ia memaksa tersenyum. Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu. Sayang sekali. Ia menarik gelas di depan Lila dengan gerakan sedikit kasar. Lalu ia mendorong gelas satu lagi ke arah Nadia. Kalau kamu kan gak alergi. Nadia menatap gelas itu. Warnanya sedikit keruh. Saya juga air putih saja. Mbak, tenggorokan saya kering. Kekesalan Karina meledak. Kalian ini merepotkan banget ya. Sudah susah-susah dibuatkan, katanya ketus, lalu memanggil asisten minta air putih sambil membanting nampan ke meja dapur. Damar memperhatikan dalam diam. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Makan malam berlanjut dalam keheningan mencekam. Nadia hanya berani makan sedikit. Nasi putih dan sepotong ayam goreng yang ia ambil sendiri, yang juga dimakan Damar dan Arga. Ia melarang Lila menyentuh makanan lain. Lalu Karina keluar membawa kue tart besar dengan lilin angka 10. Waktunya potong kue. Serunya dengan senyum palsu. Arga meniup lilin malas-malasan. Karina segera memotong. Nah, potongan pertama untuk tamu spesial kita. Lila. Karina menyodorkan sepotong besar kue coklat. Lila mengantuk, menggeleng. Nggak mau. Nadia cepat menangkap kesempatan untuk kabur. Maaf, Mbak, Mas Damar. Sepertinya kami harus pulang sekarang. Lila sudah ngantuk. Karina mendesak. Tapi kuenya? Nadia tetap tenang. Boleh dibawakan pulang saja, Mbak. Nanti kami makan di rumah. Wajah Damar dan Karina mengeras. Mereka saling berpandangan, pandangan yang membuat Nadia merinding. Nadia tahu ia harus segera pergi. Tepat saat Nadia berdiri dan mengangkat Lila ke gendongan, ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Bukan pesan. Panggilan masuk. Nadia melirik Damar dan Karina. Sebentar, Mas Raka telepon. Ia sedikit menjauh, membelakangi mereka, menekan tombol hijau. Halo, Mas? Dan seketika tubuh Nadia menegang. Itu suara Raka. Tapi bukan Raka yang tenang. Suaminya sedang berteriak, terdengar angin kencang dan deru mesin di latar. Seperti sedang berlari atau berada di dalam mobil yang melaju kencang. Di mana kamu, sayang? Nadia terlonjak. Aku di rumah Mas Damar, merayakan ulang tahun Arga. Ada apa? Keluar dari sana. Raka menjerit. Keluar. Bawa anak kita. Pergi sekarang juga. Jangan makan apapun. Jangan minum apapun yang mereka kasih. Sudah nggak ada waktu. Lari. Nanti ku jelaskan. Klik. Sambungan telepon terputus. Seluruh darah di tubuh Nadia seperti membeku. Kakinya lemas. Nadia menatap ponsel di tangannya. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia berbalik. Di seberang meja makan yang panjang, Damar dan Karina sudah berdiri. Mereka tidak lagi berpura-pura. Senyum palsu lenyap. Wajah Damar dingin dan kejam. Wajah Karina penuh kebencian. Mereka menatap Nadia bukan sebagai keluarga, tapi sebagai predator yang baru sadar mangsanya hampir lepas. Dan pada detik itu Nadia akhirnya mengerti. Ini bukan pesta ulang tahun. Ini jebakan. Nadia menelan ludah. Tangannya gemetar memeluk Lila yang tertidur di bahunya. Suara Raka yang panik masih terngiang di telinganya. Lari, sekarang juga. Mas Raka menelepon, kata Nadia dengan suara bergetar, berusaha mengarang kebohongan secepat mungkin. Katanya Lila harus segera ke rumah sakit. Auditnya dibatalkan. Dia sudah menunggu di depan. Karina tertawa kecil. Tawa kering yang tidak menyenangkan. Rumah sakit? Kebohongan apalagi itu? Tadi katanya alergi, sekarang mendadak rumah sakit. Nadia mengangkat suara, naluri keibuannya meledak. Dia demam tinggi. Badannya panas. Minggir.
Nadia melangkah cepat mengitari meja makan menuju lorong sempit tempat ia tadi masuk. Duduk, Nadia. Perintah Damar terdengar pelan, tapi penuh ancaman. Pestanya belum selesai, lanjutnya dingin. Kue ulang tahunnya bahkan belum kau cicipi. Kami mau pulang. Nadia hampir berteriak. Ia sudah sampai di ujung lorong. Aku bilang duduk. Damar bergerak. Tubuh besarnya melangkah cepat, menghalangi jalan. Seperti tembok hidup. Mas Damar, minggir. Aku harus bawa anakku. Nadia mencoba mendorongnya, tapi Damar tak bergeser sedikit pun. Kamu tidak akan kemana-mana. Karina berdiri di samping suaminya. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kebencian. Kamu pikir kamu pintar, ya? Menolak minuman, menolak kue? Kamu sudah tahu, kan? Aku tidak tahu apa-apa. Nadia menjerit. Ia menoleh ke arah dapur. Para asisten rumah tangga sudah tidak ada. Kosong. Hanya mereka berempat di rumah raksasa itu. Lila mulai menggeliat, terganggu oleh teriakan. Ibu, kenapa berisik? Tidak apa-apa, sayang, bisik Nadia. Air matanya jatuh. Saat itulah ia sadar, satu-satunya senjata yang ia punya adalah suara. Nadia menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekuat tenaga. Tolong! Kebakaran? Lalu ia berbalik dan berlari. Bukan ke lorong, tapi ke pintu kaca besar ruang makan yang mengarah ke taman belakang. Kejar dia, pekik Karina. Nadia menghantam pintu kaca geser. Terkunci. Tentu saja, gumamnya panik. Langkah berat Damar sudah mendekat. Nadia berbalik dan berlari kembali ke lorong sempit menuju dapur. Langkah Damar menggelegar di belakangnya. Nadia, berhenti. Jangan bodoh. Nadia berlari secepat yang ia bisa. Tasnya terlempar entah kemana. Ia tak peduli. Yang penting hanya satu, Lila hidup. Ia menerobos dapur, membanting pintu, lalu berlari menuju gang belakang. Langkah Damar semakin dekat. Kamu tidak bisa lari. Nadia sampai di pintu besi kecil. Ia mendorong. Terkunci dari luar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terpojok. Gang buntu. Gelap. Damar berjalan mendekat perlahan. Bayangannya menelan cahaya. Sudah selesai mainnya? Tanyanya dingin. Apa maumu? Nadia terisak. Kenapa kalian lakukan ini? Kamu terlalu banyak bertanya. Damar melangkah lebih dekat. Dan suamimu terlalu banyak mencampuri urusan orang. Ia mengulurkan tangan. Berikan Lila padaku. Biar cepat selesai. Tidak. Jangan sentuh anakku. Nadia menjerit histeris. Ia memejamkan mata. Menunggu kematian. Lalu, brak. Suara dentuman keras dari belakang. Pintu besi ditendang dari luar. Seli. 2 kali. Brak. Pintu terlempar terbuka, menghantam punggung Nadia hingga ia terdorong ke depan. Di ambang pintu berdiri seorang pria berpakaian hitam. Jaket hitam kaku. Celana kargo. Sepatu bot. Wajah keras. Mata dingin. Penuh amarah mematikan. Itu Raka. Tapi bukan Raka yang Nadia kenal. Bukan auditor lembut yang sering mengeluh soal laporan. Ini orang asing. Damar terperanjat. Kamu, bagaimana bisa? Raka tak menjawab. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik Nadia dan Lila ke belakang tubuhnya. Mundur, Mas. Suaranya datar. Penuh perintah. Kamu mau melawanku? Ejek Damar. Raka hanya menatapnya. Aku bilang, mundur. Damar menerjang. Nadia menjerit. Lalu semuanya terjadi cepat. Raka menghindar. Memutar tubuh. Siku menghantam leher Damar dengan brutal. Duh! Damar terbatuk keras dan terhuyung mundur. Sekarang! Teriak Raka. Nadia tak perlu disuruh 2 kali. Ia berlari keluar gang. Mobilnya sudah menyala. Mesin hidup. Nadia membuka pintu penumpang. Karina menjerit dari dalam rumah. Raka mendorong Nadia masuk. Duduk. Pegang Lila. Nadia memeluk Lila yang menangis ketakutan. Raka melompat ke kursi pengemudi.
Padahal kunci mobil ada di tas Nadia yang tertinggal. Tapi mobil itu menyala. Ban berdecit. Mobil diputar kasar di gang sempit. Lalu melesat meninggalkan rumah neraka itu. Nadia menoleh ke belakang. Damar berdiri sempoyongan di mulut gang. Menatap mereka pergi. Mobil melaju kencang menembus malam. Raka mengambil jalan-jalan kecil yang Nadia tidak kenal. Mengemudi dengan keahlian mengerikan. Ini bukan cara mengemudi auditor. Mas. Mas Raka? Suara Nadia pecah. Ada apa? Tadi. Mas Damar. Raka diam. Matanya terus memantau spion. Setelah 15 menit, ia berhenti di bawah lampu jalan sepi. Mesin dimatikan. Lampu mati. Glek. Hanya suara tangis Lila dan napas mereka. Raka menoleh. Kamu baik-baik saja? Nadia mengangguk lemah. Lila. Aman? Raka menarik napas panjang. Lalu menunjuk dashboard. Di sana ada amplop coklat tebal. Buka itu. Tangan Nadia gemetar saat membuka. Di dalamnya, laporan laboratorium. Nama, Damar dan Arga. Kesimpulan. Probabilitas ayah biologis, 0%. Dan secari kertas tulisan tangan Raka. Mereka tahu. Aku tahu. Minuman dan kue itu diracun. Pergi. Nadia menutup mulut menahan jeritan. Mas, kamu yang taruh ini. Raka menggeleng pelan. Aku tidak pernah di kantor. Nadia? Nadia menatap suaminya seperti menatap orang asing. Lampu jalan yang temara menyinari setengah wajah Raka. Separuh lainnya tenggelam dalam bayangan gelap kaca mobil. Wajah yang sama yang setiap pagi ia lihat saat membuatkan kopi. Wajah yang setiap malam ia lihat tertidur di sampingnya. Tapi malam ini, wajah itu terasa bukan miliknya. Aku tidak pernah di kantor. Nadia, kata Raka pelan. Suara itu tidak bergetar. Tidak panik. Tidak tergesa. Terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja hampir kehilangan istri dan anaknya. Nadia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan perih. Kalau begitu, suaranya pecah. Selama ini kamu kemana, Mas? Ia memeluk Lila lebih erat. Seolah takut anak itu akan menghilang jika ia lengah sedetik saja. Audit, lembur, laporan, semua itu. Nadia menggeleng pelan. Itu bohong. Raka tidak langsung menjawab. Ia menunduk, membuka resleting jaket hitam yang masih ia kenakan. Tangannya masuk ke saku bagian dalam. Nadia mengira ia akan mengeluarkan ponsel. Atau dompet coklat tuanya yang sudah mulai mengelupas di sudut. Tapi bukan itu yang keluar. Yang keluar adalah sebuah dompet kulit hitam kaku. Berbeda dari yang biasa ia pakai. Raka membukanya perlahan. Di dalamnya, bukan KTP. Bukan kartu ATM. Melainkan sebuah lencana emas dengan lambang kepolisian di tengahnya. Dan sebuah kartu identitas resmi dengan foto Raka. Nama, nomor induk, unit tugas. Nadia membeku. Dunia seolah berhenti berdetak. Apa? Ini? Bisiknya hampir tanpa suara. Raka mengangkat lencana itu sedikit lebih tinggi, agar Nadia bisa melihatnya jelas. Namaku Raka, katanya datar. Agen polisi. Nadia menggeleng keras. Tidak mungkin. Satuan Reserse Kriminal Khusus, lanjut Raka. Unit Kejahatan Harta Benda dan Pencucian Uang. Kata-kata itu masuk ke telinga Nadia, tapi tidak langsung sampai ke otaknya. Seperti suara di dalam air. Terasa jauh. Terasa asing. Jadi, kamu, Nadia menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Bukan auditor. Pekerjaan sebagai auditor di perusahaan ayah. Raka menarik napas panjang. Itu samaran. Nadia tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena pikirannya mulai runtuh. Retak. Pecah satu persatu. Aku sudah menyelidiki Mas Damar dan perusahaannya lebih dari 1 tahun. Lanjut Raka. 1 tahun? Suara Nadia bergetar. Iya. Masuk ke perusahaannya. Mengakses laporan keuangan. Mengikuti transaksi. Mencatat perusahaan cangkang. Rekening luar negeri. Jalur pencucian uang. Nadia memejamkan mata. Air mata jatuh. Jadi,
Setiap malam kamu pulang capek. Setiap kamu mengeluh soal laporan menumpuk. Itu bukan laporan klien. Itu laporan kejahatan, jawab Raka pelan. Nadia merasa dadanya sesak. Sulit bernapas. Kenapa? Ia terisak. Kenapa kamu bohong padaku? Raka menatap lurus ke depan. Matanya basah tapi wajahnya tetap terkunci. Karena kalau Mas Damar tahu siapa aku sebenarnya. Kamu dan Lila sudah mati sejak lama. Kata itu menghantam seperti palu. Mat. Nadia menunduk. Memeluk Lila yang masih menangis kecil karena trauma. Maafkan aku. Suara Raka serak. Aku tidak punya pilihan. Setiap hari aku hidup dengan dua wajah. Suami kamu. Dan target kakakku sendiri. Nadia menggeleng pelan. Jadi malam ini mereka mengubah segalanya. Potong Raka. Dari kejahatan kerah putih menjadi percobaan pembunuhan. Nadia teringat jus. Kue. Wajah Karina. Tatapan Damar. Kamu sudah tahu? Bisiknya. Timku menemukan bukti pagi ini, jawab Raka. Karina membeli racun industri. Jenis yang tidak berbau. Tidak berwarna. Sangat mematikan. Nadia menutup mulut. Mual. Tadinya rencana mereka sederhana, lanjut Raka. Racuni kamu dan Lila. Buat seolah kalian keracunan makanan. Mereka pura-pura berduka. Lalu tetap menguasai warisan. Nadia menggigil. Tapi, server mereka juga jebol malam ini, kata Raka. Semua data transaksi kotor mereka ditemukan tim kami. Mas Damar panik. Dan saat itulah dia memilih rencana tercepat. Menghabisi kalian. Nadia tidak kuat lagi. Ia menangis terisak. Bahu gemetar. Kenapa kami? Bisiknya. Raka menoleh padanya. Karena warisan. Nadia mendongak. Wasiat ayah? Raka mengangguk. Wasiat umpan. 70% aset jatuh ke cucu laki-laki sah pertama. Arga. Bukan anaknya. Raka memotong. Nadia tersentak. Apa? Mas Damar mandul. Kalimat itu jatuh seperti bom. Arga anak adopsi ilegal. Dokumennya dipalsukan. Tes DNA di amplop tadi bukti. Nadia teringat kertas di tangannya. Nama Damar. Nama Arga. 0%. Jadi. Lila, suara Raka melembut saat menatap anak mereka, adalah cucu sah satu-satunya. Ahli waris sebenarnya. Nadia terdiam lama. Semua kepingan mulai menyatu. Undangan mendadak. Gerbang belakang. Jus khusus. Kue khusus. Tatapan dingin. Dan bukan cuma warisan, lanjut Raka. Perusahaan ayah kami. Itu front sindikat pencucian uang. Perjudian. Narkoba. Korupsi. Miliaran rupiah tiap bulan. Nadia merasa kepalanya berdenyut. Operasi malam ini bukan audit, tapi penggerebekan digital. Server mereka berhasil ditembus. Lalu Karina membeli racun. Mas Damar sadar dia kalah. Dan memutuskan membunuh semua masalahnya dalam satu malam. Nadia memejamkan mata. Lalu, kenapa polisi tidak datang? Tanyanya lirih. Raka terdiam. Wajahnya mengeras. Karena ada pengkhianat. Mata-mata di kepolisian. Nadia membeku. Siapa? Pak Surya. Pengacara keluarga. Nadia teringat pria tua itu. Selalu rapi. Selalu tenang. Dia yang memberi sinyal pada Mas Damar untuk kabur, kata Raka. Tim kami sudah menggerebek rumah itu. Tapi mereka sudah pergi. Nadia menelan ludah. Jadi, mereka masih hidup. Masih bebas. Iya. Untuk sementara. Nadia masih memeluk Lila ketika Raka menyalakan kembali mesin mobil dan melaju perlahan menuju sebuah area apartemen yang tampak biasa saja dari luar. Lampu-lampu kota terlihat jauh di bawah jendela unit lantai 10 tempat mereka akhirnya masuk. Begitu pintu apartemen tertutup, Nadia baru benar-benar merasakan tubuhnya melemas. Kakinya gemetar. Tangannya dingin. Ia duduk di sofa kaku tanpa sandaran empuk. Raka membawa Lila ke kamar kecil di ujung ruangan.
Ia menidurkan anak mereka perlahan, menyelimuti, membelai rambutnya sampai napas kecil itu kembali teratur. Beberapa menit kemudian, Raka keluar. Nadia masih duduk di posisi yang sama, menatap kosong. Di meja kecil di depannya masih tergeletak hasil tes DNA. Secari kertas peringatan racun. Raka duduk berhadapan dengannya. Kamu pasti punya banyak pertanyaan. Nadia tertawa kecil. Tertawa kosong. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu bukan auditor. Kakakmu seorang penjahat. Anakku hampir diracun. Dan hidupku ternyata palsu. Raka menunduk lama. Aku tahu. Aku pantas dibenci. Tapi dengarkan aku sampai selesai. Nadia mengangkat wajahnya. Kalau kamu bilang ada mata-mata. Siapa? Raka menarik napas dalam. Pak Surya. Pengacara keluarga. Nadia terkejut. Dia. Orang yang mengurus warisan ayahmu. Raka mengangguk. Dia datang ke polisi sebulan lalu. Pura-pura mau membantu. Katanya khawatir dengan aktivitas Damar. Kami sudah curiga. Kami memberinya informasi kecil, palsu. Dan setiap kali, informasi itu sampai ke Damar. Nadia bergidik. Jadi malam ini, perintah penggerebekan hanya aku dan komandanku yang tahu. Tapi saat perintah itu dikirim, Pak Surya ada di ruang komando. Dia menghilang 10 menit kemudian. Dan Damar langsung kabur. Nadia memejamkan mata. Jadi, kita dikhianati? Raka mengangguk pelan. Tim kami langsung memburu Pak Surya. Dan Raka mengeluarkan ponsel khusus dari sakunya. Ada kabar baru. Ia membuka pesan. Wajahnya berubah. Dia tertangkap. Nadia mendongak cepat. Di bandara. Mau kabur ke Singapura. Membawa tas berisi 5 batang emas dan obligasi miliaran. Nadia menutup mulut. Dia mengaku. Langsung. Dia pengecut. Dia mengaku memberi kode satu kata pada Damar. Kode, ikan. Artinya, kabur dan bakar server. Nadia teringat rumah Damar yang akan dibakar. Lalu, Damar di mana? Raka menggeleng. Pak Surya tidak tahu. Dia hanya pion. Nadia menelan ludah. Jadi mereka masih bebas. Masih memburu kita. Raka memegang tangan Nadia. Tempat ini aman. Unit putih. Tidak terdaftar di data kepolisian. Hanya aku dan komandanku yang tahu. Nadia mengangguk lemah. Mas, kalau ayahmu tahu kakaknya jahat, kenapa dia membuat wasiat seperti itu? Raka terdiam. Lalu berkata pelan. Karena itu wasiat palsu. Umpan. Nadia menatapnya. Ayah membuat wasiat asli. Dan menyembunyikannya. Di dalam safe deposit box bank lama. Tapi, perlu 2 hal. Kunci fisik. Dan sidik jariku. Nadia teringat. Kamu pernah bilang ayahmu menyuruhmu mendaftarkan sidik jari. Iya. Aku kira untuk asuransi. Ternyata untuk SDB. Masalahnya, kuncinya hilang. Nadia berpikir keras. Ayahmu menyimpannya di mana? Raka berdiri. Berjalan mondar-mandir. Tidak di bank. Tidak di rumah. Damar pasti sudah membongkar semuanya. Ia berhenti. Menatap lantai. Waktu kecil. Ibu pernah berkata, kalau kamu mencari kejujuran ayahmu, carilah di tempat dia bersujud. Nadia tersentak. Di musyalah. Raka mengangguk. Di ruang kerja ayah. Di Al-Quran tuanya. Malam yang rumah ayah Damar Raka. Raka pergi bersama Komandan Bayu dan tim kecil bersenjata ringan. Rumah besar ayah mereka masih disegel polisi. Garis kuning terpasang di gerbang. Tim membuka segel resmi. Mas, rumah sunyi. Debu. Bau kayu tua. Kenangan. Raka menaiki tangga menuju lantai 2. Ruang kerja ayah. Pintu kayu jati.
Segel dibuka. Raka masuk sendirian. Di sudut ruangan, sajadah, rehal kayu, dan Al-Quran tua bersampul kulit coklat gelap. Tangannya gemetar ketika mengangkat kitab itu. Ia membaliknya, meraba bagian belakang sampul, dan menemukan tonjolan kecil. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil, menyayat jahitan dengan hati-hati. Di balik kulit itu, kompartemen kecil berlapis beludru merah. Dan di dalamnya, sebuah kunci kuningan kecil. Raka menutup mata. Ayah. Pembukaan sadep sebos. 1 jam kemudian. Ban lama keluarga. Ruang bawah tanah. Kotak nomor 777. Kunci dimasukkan. Diputar. Lalu, pemindai sidik jari menyala biru. Raka menempelkan ibu jarinya. Hijau. Klik. Kotak terbuka. Isinya. Amplop coklat tebal bersegel lap. USB hitam polos. Kotak itu dibawa ke markas utama. Wasari. Amplop dibuka. Dokumen dibaca. Isinya. Semua wasiat lama batal. Damar dinyatakan tidak layak mewarisi. Raka menjadi pemimpin perusahaan. Harta dibagi rata ke semua cucu sah Lila. 50% keuntungan wajib untuk Yayasan Yatim Piatu. Ketua Yayasan, Nadia seumur hidup. Komandan Bayu berkata pelan. Ayahmu tahu siapa yang bersih. Yus drive ayah. File video. Wajah ayah mereka muncul. Ia mengaku. Tahu Damar memalsukan dokumen arga. Tahu Raka adalah agen polisi. Tahu perusahaan dipakai mencuci uang. Mengumpulkan semua bukti sendiri. Menyimpannya di USB. Password, tanggal lahir ibu. Video berakhir dengan kalimat, tangkap kakakmu. Apartemen aman itu kembali sunyi setelah Raka pulang membawa kabar tentang wasiat asli dan USB drive peninggalan ayahnya. Nadia mendengarkan semuanya dengan dada terasa sempit. Tentang kunci di dalam Al-Quran. Tentang kotak besi nomor 777. Tentang wasiat yang mencoret Damar. Tentang Yayasan Yatim Piatu. Tentang dirinya, yang ditunjuk sebagai ketua seumur hidup. Semua terdengar seperti cerita orang lain. Bukan hidupnya. Lila masih tidur pulas di kamar kecil itu, tidak tahu bahwa namanya tertulis sebagai ahli warisah, bahwa nyawanya pernah ditukar dengan segelas jus beracun. Hari-hari berikutnya mereka hidup seperti burung dalam sangkar. Tidak keluar. Tidak menerima siapapun. Tirai selalu tertutup. Raka hanya keluar sebentar-sebentar untuk koordinasi dengan timnya, lalu kembali sebelum fajar. Sementara di luar, dunia sedang berubah. Dengan data dari USB drive ayah, tim Raka bergerak cepat. Rekening bank di Swiss, Singapura, Kepulauan Kaiman. Satu persatu dibekukan. Perusahaan cangkang ditandai. Aset disita. Dalam waktu kurang dari 3 hari, semua jalur uang Damar lumpuh. Ia tidak lagi menjadi konglomerat. Ia menjadi buronan, tanpa uang. Dan orang tanpa uang, yang putus asa, jauh lebih berbahaya. Pada hari kelima, ponsel kecil sekali pakai yang diletakkan Raka di atas meja bergetar. Bukan ponsel utamanya. Ponsel umpan. Nadia yang sedang menyuapi Lila terdiam. Raka mengangkat satu jari, memberi isyarat agar Nadia diam. Ia mengangkat telepon. Halo. Suara di seberang terdengar serak, penuh kebencian. Dik. Nadia membeku. Ia mengenali suara itu. Mas, jawab Raka dingin. Kamu pikir kamu menang? Dengus Damar. Kamu bekukan semuanya. Cerdik. Ayah pasti bangga, polisi kecilnya. Ini sudah berakhir, Mas, kata Raka. Menyerahlah. Bawa Karina dan Arga. Aku jamin keselamatan kalian. Tawa histeris terdengar. Lalu suara Karina masuk, pecah, penuh amarah. Keselamatan? Kamu mencuri semuanya dari kami. Itu bukan milik kalian, jawab Raka. Itu uang haram. Diam, bentak Damar. Lalu suaranya berubah rendah, berbahaya. Sekarang dengarkan aku. Kalau kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan, anak ini mati. Nadia menutup mulut. Air matanya langsung jatuh.
Arga, jangan libatkan anak itu. Suara Raka menegang. Justru karena dia tidak tahu apa-apa, teriak Damar. Dia masih mengira aku ayahnya. Kamu bawa semua dokumen wasiat itu. Asli dan palsu. Dan uang tunai 10 miliar. Aku tidak punya uang itu, jawab Raka. Bohong, teriak Damar. Semua rekening dibekukan karena kamu. Damar terdiam sejenak. Lalu berkata lagi, kalau begitu, bawa paspor palsu untuk kami bertiga. Kamu polisi, kamu pasti bisa. Ke pabrik tua ayah di pelabuhan. Malam ini. Saat bulan purnama. Datang sendiri. Kalau aku lihat satu bayangan polisi saja. Pisau ini masuk ke leher anak itu. Telepon terputus. Nadia terduduk lemas. Tangannya gemetar. Mas, jangan. Ini jebakan. Raka menatap Nadia. Tenang. Dingin. Bukan. Ini kandang. Dia baru saja memilih tempat penangkapannya sendiri. Malam penentuan, pabrik tua di pelabuhan. Langit malam pucat diterangi bulan penuh. Bangunan pabrik tua berdiri seperti bangkai raksasa di tepi laut. Tim Komandan Bayu sudah mengepung radius 1 kilometer. Sniper di gedung sekitar. Polisi menyamar di setiap akses jalan. Raka berjalan sendirian melewati gerbang karat. Rompi anti peluru tipis tersembunyi di balik jaket. Di tangannya, koper berisi dokumen wasiat. USB drive terselip di saku dalam. Aku masuk, bisiknya lewat alat komunikasi kecil di telinga. Kami pantau, jawab suara Bayu. Pabrik itu gelap, bau karat dan oli basi. Raka? Suara Damar menggema dari lantai atas. Ke tengah. Letakkan koper. Raka berjalan ke tengah ruangan kosong. Meletakkan koper. Menendangnya pelan ke depan. Aku bawa yang kamu minta. Sekarang lepaskan Arga. Bayangan bergerak. Damar muncul dari tangga besi. Di tangannya, Arga kecil. Matanya ditutup kain, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, Karina. Rambut kusut. Gaun kotor. Wajahnya bukan lagi sosialita angkuh. Melainkan binatang terluka. Di mana paspor kami? Desis Karina. Tidak ada paspor, jawab Raka. Permainanmu selesai. Karina menjerit. Dia bohong. Mas, bunuh dia. Damar mengabaikan. Matanya tertuju pada Raka. Kamu datang untuk menangkapku, adikku sendiri. Kamu mencoba membunuh istri dan anakku, jawab Raka dingin. Keluarga sudah berakhir malam itu. Damar tertawa pahit. Ayah selalu memilihmu. Auditor kecil kesayangannya. Polisi kecilnya. Aku yang membesarkan perusahaan itu. Dan dia memberikannya padamu, dan istrimu yang sok suci itu. Dia memberikannya pada orang yang dia percaya, jawab Raka. Damar mendekati koper. Membukanya. Hanya tumpukan kertas. Di mana? Raka mengangkat tangan kirinya. USB drive terlihat. Ini. Semua bukti pencucian uangmu. Salinan lengkap. Mata Damar melebar. Wajahnya pucat. Saat itulah Karina berteriak histeris dan berlari ke arah tuas listrik besar di dinding. Kita semua mati di sini. Karina, jangan, teriak Damar. Tim masuk, teriak Raka. Lampu sorot menyala. Pintu-pintu didobrak. Polisi menyerbu. Karina terjatuh sebelum menarik tuas. Arga dilepaskan. Damar diborgol. Karina menjerit seperti orang gila. Raka memeluk Arga. Kamu aman sekarang. Beberapa bulan setelah malam di pabrik tua itu, ruang pengadilan utama ibu kota dipenuhi wartawan, kamera, dan masyarakat yang ingin melihat langsung akhir dari kasus yang oleh media dijuluki skandal warisan berdarah keluarga Damar. Nadia duduk di barisan depan. Di sampingnya Raka, mengenakan setelan hitam rapi, tanpa lagi menyembunyikan identitasnya. Di pangkuannya, Lila duduk diam, memegang boneka kecil. Anak itu belum benar-benar mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Ayah dan ibunya kini selalu bersamanya. Ketika Damar dibawa masuk ruang sidang, Nadia hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil necis, rambut klimis,
jas mahal, kini tampak kurus, wajah cekung, mata kosong. Di kursi terdakwa sebelahnya, Karina duduk dengan tangan di borgol. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya liar, bergerak ke segala arah. Sesekali ia tertawa sendiri pelan, seperti orang yang pikirannya sudah retak. Pak Surya dibawa masuk terakhir. Pengacara keluarga yang dulu selalu tersenyum sopan itu kini tampak seperti lelaki tua rapuh dengan bahu membungkuk. Sidang berlangsung berhari-hari. Saksi demi saksi dihadirkan. Ahli forensik, ahli keuangan, petugas Bank Internasional, penyidik siber. Lalu, nama Nadia dipanggil. Langkahnya terasa berat ketika ia berdiri. Tangannya dingin. Raka menggenggamnya sebentar. Kamu bisa. Nadia melangkah ke mimbar saksi. Seluruh ruangan hening. Hakim mempersilakan ia berbicara. Dengan suara yang awalnya bergetar, Nadia mulai bercerita. Tentang undangan mendadak. Tentang telepon Karina. Tentang gerbang belakang. Tentang lorong kotor. Tentang jus berwarna aneh. Tentang kue coklat. Tentang firasat buruk yang tak henti menjerit di dadanya. Tentang suara Raka yang panik di telepon. Tentang tatapan Damar dan Karina yang berubah menjadi tatapan pembunuh. Tentang larinya sambil menggendong Lila. Tentang pintu besi yang terkunci. Tentang tangan Damar yang hampir merenggut anaknya. Saat Nadia menyebut kata racun, Karina tiba-tiba tertawa keras. Kamu bohong, teriaknya. Kamu pelacur miskin. Kamu mencuri semuanya dariku. Petugas keamanan segera menahannya. Karina meronta, menjerit, menyumpahi Nadia, menangis, lalu tertawa lagi. Damar tidak bereaksi. Ia hanya menatap lurus ke depan. Kosong. Seolah jiwanya sudah pergi jauh sebelum tubuhnya menyusul. Pak Surya akhirnya bersaksi. Dengan suara gemetar ia mengakui. Memalsukan dokumen adopsi Arga. Memalsukan akta kelahiran. Menyusun wasiat palsu. Memberi sinyal pada Damar. Menerima emas dan obligasi. Membantu rencana peracunan. USB drive milik ayah Raka diputar di ruang sidang. Layar besar menampilkan daftar transaksi gelap. Rekening rahasia. Perusahaan cangkang. Nama pejabat. Nama bandar narkoba. Jumlah uang yang membuat banyak orang di ruangan itu terdiam. Hari vonis tiba. Hakim membaca putusan dengan suara tegas. Pak Surya. Bersalah atas konspirasi, pemalsuan dokumen, penghalangan penyidikan, dan keterlibatan dalam rencana pembunuhan. Hukuman, 20 tahun penjara. Lisensi pengacara dicabut seumur hidup. Karina. Bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, konspirasi kriminal, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan penyanderaan anak. Hukuman, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Damar. Bersalah atas seluruh dakwaan, memimpin sindikat pencucian uang, pemalsuan, penyanderaan, dan percobaan pembunuhan terhadap istri dan anak adiknya. Hukuman, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saat palu hakim diketuk, Karina tertawa keras. Tertawa melengking. Tertawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ia diseret keluar sambil berteriak. Itu semua milikku. Damar hanya menutup mata. Air mata tidak jatuh. Ia telah kehilangan segalanya. Wasiat dilaksanakan. Wasiat asli ayah Raka disahkan pengadilan. Raka resmi menjadi pemimpin perusahaan. Namun langkah pertamanya mengejutkan banyak orang. Ia menjual seluruh perusahaan keluarga. Kekayaan ini terlalu kotor, katanya pada Nadia. Aku tidak mau membesarkan Lila dengan uang darah. Uang hasil penjualan dibagi sesuai wasiat. Sebagian besar menjadi tabungan atas nama Lila. Sebagian lagi dialirkan ke pendirian sebuah yayasan. Yayasan Cahaya Keluarga. 1 tahun kemudian, di pinggir kota berdiri sebuah gedung baru. Putih, bersih, ramai oleh suara anak-anak. Namanya Yayasan Cahaya Keluarga. Nadia berdiri di ruang rapat, mengenakan jilbab biru muda, blus kerja sederhana. Di hadapannya duduk para staf dan relawan. Ia tidak lagi berbicara dengan suara ragu. Ia tegas, tenang, berwibawa. Wanita yang dulu dianggap menantu kampungan,
kini mengelola dana miliaran rupiah untuk pendidikan anak-anak yatim. Di taman yayasan itu, seorang anak laki-laki duduk membaca buku. Arga. Wajahnya lebih sehat. Matanya tidak lagi kosong. Terapi panjang dan perhatian membuatnya perlahan pulih. Nadia duduk di bangku taman di depannya. "Bagaimana sekolahmu?" tanya Nadia lembut. Arga tersenyum kecil. "Baik, Tante. Aku dapat nilai A matematika." "Hebat." Nadia tersenyum. "Yayasan ini akan membiayai sekolahmu sampai kamu lulus kuliah. Kamu bebas menjadi apapun yang kamu mau." Arga menunduk, lalu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Tante." Ia bukan anak kandung siapapun di keluarga itu. Tapi ia diselamatkan, dilindungi, dan diberi masa depan. Rumah B. Sore hari. Di sebuah rumah kecil yang sederhana. Taman belakang ditumbuhi bunga. Lila berlari sambil tertawa. "Ayah pulang." Raka baru turun dari mobil. Ia menggendong Lila tinggi-tinggi. "Jagoan ayah." Nadia keluar membawa segelas teh hangat. Raka memeluknya dari belakang. "Capek hari ini?" "Capek, tapi bahagia," jawab Nadia. Mereka berdiri bertiga di bawah langit senja. Harta yang dulu diperebutkan dengan darah, kini berubah menjadi sekolah. Masa depan. Dan satu keluarga kecil, yang akhirnya bisa tidur tanpa takut.